Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah sampai dengan malam ini kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, ini Masjid Al-Furqan jamaahnya masih ya, ibu-ibu sampai meledak, sampai luber, yang tadinya di atas semua sekarang sampai ke bawah-bawah ya, jadi saking lubernya gitu kan, ya, ya luber ke bawah. Salam dan salam pada pemerintah negara, kepada baginda kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan buat kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita pandai-pandai menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini yang akan memberikan kuliah atau kultum telah hadir di tengah-tengah kita. Ini Ustadz kita sangat alhamdulillah jauh Ustadz ya, di Jakarta Selatan, baru pertama kali di Keagamaan Bapak. Perjalanan lancar Ustadz ya, alhamdulillah. Ustadz kita yaitu Ahmad Hazani MA. Beliau juga sekaligus nanti yang akan mengisi khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Furqan. Saya sama Pak Ustadz Dedi sempat bingung, 2 bulan sebelumnya kita sudah mencari Ustadz yang akan mengisi khutbah Idul Fitri. Semuanya alhamdulillah Ustadz lagi laris ya, lagi laris. Dengan izin Allah alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ustadz kita Ahmad Hazani MA. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, sehingga bisa berlanjut silaturahmi di Masjid Al-Furqan. Adapun yang memberikan kultum esok hari yaitu Ustaz Sregar SAG. Jadi kultum subuh besok yang akan menyampaikan yaitu Ustaz Sregar SAG. Alhamdulillah, adapun laporan khas Ramadan kita ini sudah malam berapa Pak? Ke 19 ya? 19. Target kita itu 100 juta. Target kita Ramadan ini Bu 100 juta. Di saldo kita ini sampai dengan malam ini baru terkumpul 28.454.000. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki kepada jamaah Masjid Al-Furqan ya. Biasa bermula belum panas. Sekarang THR-nya belum turun ya. Ya sudah, nanti seminggu terakhir baru tuh ya. Insya Allah biasanya Masjid Al-Furqan itu selalu berkah ya. Tahun kemarin kita dianggarkan 80 juta. Alhamdulillah lebih dari 80 juta. Ini anggaran kita 100 juta
sudah malam ke-19 nih, 28.454.000. Jadi kurangnya masih banyak ya kurangnya ya. Nih ada penerimaan. Ya, ada penerimaan dari kotak amal tarawih 335.000, alhamdulillah. Ada penerimaan lagi dari kotak subuh 432.000. Ada lagi penerimaan dari almarhum Bapak Asiran 500.000. Ada lagi penerimaan dari Yayasan Hizam 200.000, dari hamba Allah 1 juta, dari Ibu Suwandi 400.000 rupiah, dari Ibu Waluyo 300.000 rupiah, dari hamba Allah 500.000 rupiah. Banyak tuh penerimaannya. Dikurangi untuk kultum 600.000 rupiah. Nah, saldo kas Ramadan sampai dengan malam ini 31.521.000 rupiah. Alhamdulillah, nilainya masih 70 juta rupiah. Ya, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Furqan Allah berikan keberkahan, Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, THR-nya cepat turun, donaturnya cepat mulai Masjid Al-Furqan. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan kepada Ustaz, kami persilakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sahrus siyam wa sahrus sabr wa ja'ala awwalu rahmah awsatuhu maghfirah wa akhiru idqum minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wa rasul murtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du, hadratul ulamil karam wal abail muhtaramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para asatid, para tokoh masyarakat yang mohon maaf al-fakir tidak mampu menyebutkan, sekalipun itu juga belum kenal, takut salah sebutkan nama dan sebagainya. Akan demikian tidak mengurangi hormat dan takzim, cinta mahabbah kami kepada beliau, yang kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para orang tua kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan taat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing kita ke jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, satu nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, terutama pada malam hari ini. Allah izinkan kita, khusus al-pribadi, al-fakir, bisa silaturahim di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan
Silaturahim kita ini menyebabkan turunnya rahmat, keberkahan, menyebabkan wasilah panjangnya umur kita dan dimurahkan rezeki kita, dan Allah berikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita berada pada malam yang ke-19. Ini sudah hampir di penghujung daripada fase yang kedua, yaitu fase yang dimana penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam ini di malam yang ke-19, berarti apa? Berarti Ramadan ingin meninggalkan kita, nggak jauh lagi. Lagi enak-enaknya kita ibadah, lagi nikmat-nikmatnya ibadah, kita sudah berada di ujung daripada bulan Ramadan, bahkan di ujung daripada malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin Ramadan yang tahun yang lalu tentu nggak sama dengan Ramadan yang tahun ini. Pun begitu juga Ramadan yang akan datang tentu nggak sama dengan Ramadan yang saat ini. Maka kesempatan waktu, nikmat yang besar yang Allah berikan, kesempatan ini yuk pikirin. Yang mungkin tahun yang lalu ada kawan-kawan kita yang saling bersama dengan kita di Masjid Jami Al-Furqan. Mungkin ada keluarga kita sangat gurau dengan kita di Ramadan yang lalu, saat ini udah nggak ada di tengah-tengah kita. Maka ini kesempatan sisa Ramadan ini, yuk sama-sama kita isi kebaikan-kebaikan yang ada Ramadan. Kita manfaatkan Ramadan yang dimana dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan sampai tradisi yang biasa ada pada Ramadan, udah ketika masuk akhir-akhir Ramadan, tadi disampaikan oleh Ustadz kita, yang jamaah makin luber, yang orang perempuan yang di atas sampai ke bawah. Mungkin di awal-awal Ramadan jamaah sampai di luar, mungkin sama saat ini pun sampai di luar, sendalnya, motornya di luar. Ini ketika akhir-akhir Ramadan bukan malah tambah semangat, bukan malah tambah rame yang namanya masjid, yang rame malah mall dan sebagainya, pasar kaget, apalagi ya bazar dan sebagainya. Ini terminal apalagi. Ini ya, kesempatan ini nggak datang dua kali. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita, karena nggak punya jaminan kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan ini raih Ramadan dengan sebaik-baiknya kebaikan yang ada. Kata Imam Ali, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'amal lil akhirati ka'annaka tamutu. Kerjakan untuk duniamu, silakan kerjakan untuk dunia kita, silakan ke mall, silakan belanja, silakan bikin kue, silakan, tapi jangan lupa sisihkan waktu kita untuk ibadah nih Ramadan. Kerjakan untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, kerjakan untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Giliran urusan dunia seolah-olah kita bisa hidup selamanya. Jadi kita giat untuk ibadah, untuk yang namanya nyari nafkah. Giliran ibadah, bagaimana ketika kita sholat, kita baca Quran, kita sholat tarawih nih, kita tahu kita akan mati besok. Kira-kira gimana? Takut kita, penuh dengan khusyuan dan sebagainya. Jangan dibalik, repot kalau dibalik. Giliran nyari duit, buat apa nyari duit? Gue bakal mati besok, lah gak bakal nyari duit. Yang penting makan gak makan, penting kumpul, mati barang urusannya kalau gitu. Irisan yang namanya ibadah seolah-olah hidup selamanya. Gak mau ibadah, azan dengar dari awal akhir dengar, sholat mah kagak, puasa ada Ramadan ya, puasa mah kagak. Nih kenapa? Karena mungkin Ramadan biasa-biasa aja, besok masih ada lagi Ramadan. Maka ketika kita ibadah, bagaimana
dalam benak pikiran kita seolah-olah kita bakal mati besok. Maka ini nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita, terkhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahul Ahmad ya, fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha. Kata Rasul, umatku diberikan 5 keutamaan, 5 fadilah yang terkhusus pada bulan Ramadan yang Allah enggak berikan kepada umat sebelum kita. Apa di antaranya? Di antaranya luhufu famis saim atyab indallah min rihil misk. Di antara keutamaan fadilah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, bau mulut kita, bau mulut orang yang sedang puasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misk. Kalau kita lihat zahirnya, padahal sama-sama kita tahu kalau bau mulut orang puasa ya wajar karena nggak ada isinya. Ketika asam lambung naik, kemudian bau yang nggak enak di tengah-tengah kita. Yang zahirnya demikian. Ini yang zahirnya seolah-olah ini yang salah hadis, apa yang salah minyak misknya yang salah nih. Kok orang yang dimana mulut orang yang puasa lebih wangi? Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala binisbatil ajr, binisbatil pahala, binisbatil ganjaran, ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mungkin yang kita rasakan kurang enak, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya dan fadilahnya. Sama dengan gambaran yang dimana al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan kita tahu tuh, kita dulu kecil ya, yang dimana digambarkan bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kata orang bocah, mah betul nggak ya mah? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Betul. Coba saya lihat mah. Yang ada apa? Kutu airan, ya. Yang ada apa? Pecah-pecah sebagainya. Apa surga begitu bentuknya? Bukan. Maknanya apa? Maknanya kalau seandainya kita pengen diberikan kemudahan untuk meraih akan kebahagiaan yang abadi surganya Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan apa? Keberkahan orang tua kita, terutama ibu kita. Pun begitu juga sama ketika orang para syuhada yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau meninggal di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berlumuran darah bajunya, tidak dikafani ya, tidak disolatkan, bahkan langsung dikuburin ya, dengan berlumuran darah sebagainya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari minyak misk. Padahal warnanya warna darah, baunya bau darah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya lebih besar. Pun sama dengan orang yang sedang berpuasa, fadilah keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar, yang pada zahirnya mungkin nggak enak kita cium. Apalagi sahurnya pakai jengkol, siangnya udah kalap-kalap dan sebagainya ya. Apa ini minyak misk lebih wangi ya, padahal ini gambaran ganjaran di sisi Allah. Hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami Al-Furqan rahimakumullah. Apa yang kedua? Yang kedua, keutamaan yang Allah berikan untuk kita, tustaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita yang sedang puasa,
Sampai kapan? Sampai mereka berbuka. La haula wala quwata illa. Siapa yang mintakan ampun? Malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat, yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tuh fadilahnya bagi orang apa? Bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, terkhusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yuzayyinullahu kulla yaum jannatahu. Allah menghiasi setiap hari akan surganya yang nanti akan dihuni oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkhusus, yang dimana dia sibuk ketika bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berseru kepada penjaga pintu surga, siapkan surga yang terbaik, yang dimana hamba-hambaku yang taat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin masuk ke dalamnya, yang dimana mereka merasakan keletihan, kesulitan, kepayahan pada bulan Ramadan karena ingin mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, kita puasa Ramadan capek nggak? Kalau bilang nggak capek bohong berarti. Gue pengen bilang capek, kenyataannya capek. Ya, pengen bilang kagak, emang betul capek. Ya. Kita ibadah puasa capek, letih, payah, lesu, muka pucat dan sebagainya. Kenapa kok terasa nikmat? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada halawah, ada rasa manis keimanan dalam diri kita, sehingga kita merasakan begitu nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang terlepas daripada dosa, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya begitu dahsyat, sampai dalam riwayat ibadahnya qiyamul lailnya sampai ahmar rijlaihi, sampai memerah kakinya. Ya, padahal udah punya jaminan surga, terlepas daripada dosa, ibadahnya begitu dahsyat. Lah kita boro-boro maksiat setiap hari, surga nggak punya jaminan. Kenapa sholat ogah banget, baca Quran kok malas banget? Padahal tentunya kita yang lebih pantas. Kenapa kok Rasul merasakan demikian? Terasa nikmat ibadah, padahal sampai memerah kakinya, sampai bengkak kakinya. Jawabannya, karena merasakan nikmatnya ibadah, merasakan halawatul iman, manisnya iman dalam diri beliau. Pun begitu dengan kita terasa capek, letih, pegel, kita rasakan, tapi kok nikmat. Maka ini ada gambaran yang dimana manisnya iman dalam diri kita. Kalau urusan bengkak mah banyak orang bengkak di sini, tapi ceritanya lain, mungkin asam urat dan sebagainya. Ya. Kalau urusan bengkak, maka ini Ramadan kita manfaatkan terlebih sisa waktu ini, karena fadilahnya, keutamaannya besar teruntuk untuk kita. Bahkan yang selanjutnya, yang kelima, yang keempat, keutamaan daripada Ramadan, tusaffadu mutusayyatin. Para setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan, diiket-iketin bahasa kita. Ustadz, Ramadan katanya setan diiket-iketin. Kok tuh banyak yang buat maksiat? Kok banyak yang dimana di tengah hari banyak yang gelentengan kakinya di warteg? Dan itu setannya. Yang bahasa diikat, dibelenggu tuh setan, sehingga sulit untuk bagaimana menggelincirkan hati kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah kita pada Ramadan. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, asyam junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah yang dimana untuk menghijab kita, untuk merapatkan kita, untuk bagaimana tidak gampang berbuat maksiat, untuk tidak gampang ngomongin orang,
Kenapa? Karena salah satu yang merusak daripada pahala puasa, hati-hati. Kata Rasul, kamin sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuman dapat lapar ame haus doang. Bahasa hadis Rasul, berapa banyak, berarti nggak sedikit orang yang puasa cuman dapat lapar ame haus aja. Kenapa? Karena dia cuman pinter menjauhkan dari hal yang membatalkan puasa, nggak pinter, nggak fokus, nggak perhatian terhadap hal-hal yang merusak daripada pahala puasa. Di antaranya apa? Nih, hati-hati ngomongin orang. Jangan ngomongin orang, ana shaim, saya sedang puasa. Kalau ngomong ntar aja bis tarawih, sama aja bohong. Ya. Karena esensi daripada ibadah puasa membentuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa seluruh daripada tingkah laku kita, sikap kita, perilaku kita, untuk bagaimana berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, kemudian yang terakhir, fadilah keutamaan Ramadan. Terus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tughfaru lahum fi akhiril lailat. Tughfaru lahum fi akhiri lailah. Allah memberikan ampunan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap akhir pada malam-malam Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini satu fursah ghaliyah, satu kesempatan yang mahal untuk bagaimana kita sisihkan waktu kita di akhir malam untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar dosa kita dari mulut kita, dari mata kita, dari lisan kita, dari perilaku kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, malu kita dengan dosa kita. Maka ini Ramadan, bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun Allah Subhanahu wa taala. La saghair mal istimrar wal kabair mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau seandainya kita tumpuk terus, dan tidak dosa besar kalau seandainya kita iringi dengan permohonan ampun Allah Subhanahu wa taala, permohonan istighfar, ampun Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang ketika diajak bicara tentang istighfar, dan diajak bicara tentang permasalahan tobat, terkadang suka mengkaitkan dengan permasalahan umur. Padahal permasalahan tobat bukan permasalahan umur. Kadang-kadang suka mengkaitkan, bicara tentang istighfar, bicara tentang tobat bicara umurnya umur 60 tahun ke atas, umur 7 ke atas, saya masih muda aja, padahal rambutnya udah penuh uban dan sebagainya. Ya, badan udah mulai bongkok sebagainya, masih merasa muda aja. Padahal yang namanya istighfar, permasalahan tobat bukan permasalahan umur, adalah permasalahan dosa, dan dosa adalah permasalahan manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki yang namanya dosa, pasti memiliki yang namanya dosa, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatkan waktu di akhir malam daripada Ramadan yang dimana penuh dengan rahasia, fadilah, keutamaan yang Allah berikan. Bahkan qila, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhiya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Qala la, kata Rasul, itu bukan malam Lailatul Qadar. Lakinnal ummal yuwaffa ajrahu idza qada amalu. Akan tetapi itu diumpamakan bagaikan orang yang sedang bekerja, kemudian diambil upahnya setelah selesai kerjanya. Kita nih di pagi hari kita sibuk dengan puasa, sedekah, tilawah, malamnya kita tarawih, salat jamaah dan sebagainya. Malamnya tinggal kita minta upahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Terlebih saat ini kita ada di ujung daripada bulan Ramadan. Kalau seandainya kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika masuk 10 akhir Ramadan, idza dakhala asrul awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 akhir Ramadan, istayqadha, ahya lailah, dihidupkan malamnya, sadda mi'adzarah, kemudian kuatkan ikat tilang, tali pinggangnya, kemudian ahya ayqadha ahlah, dibangunkan keluarganya,
Untuk apa? Untuk meraih kebaikan yang ada pada Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, yang dimana rahasianya, kata Imam Baghawi, kenapa kok nih malam Lailatul Qadar nggak dikasih tahu aja waktu yang pasti, malam segini dan sebagainya, ya, nggak ditahu pasti. Kenapa? Karena supaya kita dari awal Ramadan terus kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Kita berharap di antara malam-malam itu kita dapat malam Lailatul Qadar. Satu ungkapan yang begitu indah diungkapkan oleh guru saya, yang dimana sungguh tragis bagi seorang hamba yang ingin meraih daripada malam Lailatul Qadar tapi tidak mendekatkan dirinya dengan sebab terjadinya malam Lailatul Qadar. Apa sebab terjadi malam Lailatul Qadar? Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dudukkan diri kita dengan Al-Quran, mulazamahkan diri kita dengan Al-Quran, berikan target yang pasti untuk Al-Quran, untuk kita bisa meraih malam-malam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga harapan kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan, yang tentunya kebaikan Ramadan bukan hanya sebatas 5 itu saja. Banyak kebaikan-kebaikan Ramadan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting kita sama-sama menguatkan diri kita untuk bagaimana meraih kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan, yang harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan iman Islam kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan, dan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam taat, sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan dengan bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada. Dan harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkan niyah sabil masani ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kiranya yang dapat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.